Three, two, one. Siapa sangka, pria yang dulu setiap hari bersih-bersih kantor, kini justru punya gedung kantornya sendiri. Bukan sulap, bukan hoki, tapi ini kisah nyata tentang kerja keras, kejujuran, dan mimpi besar yang gak pernah dilepas. Kisah ini datang dari seseorang yang pernah dianggap remeh, hanya karena pekerjaannya rendahan. Tapi ia membuktikan bahwa bekerja dengan hati meskipun dari titik paling bawah bisa membuka jalan menuju puncak yang luar biasa. Namanya Pak Dwi disamarkan, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Sejak muda, ia nggak pernah malu kerja apapun, termasuk jadi tukang bersih-bersih. Pak Dwi mulai kerja sebagai cleaning service di sebuah kantor kecil. Gajinya pas-pasan, tapi yang bikin dia beda adalah cara dia bekerja. Dia datang paling pagi, pulang paling akhir. Setiap meja, lantai, dan sudut kantor dia bersihkan seolah itu rumahnya sendiri. Dia nggak cuma kerja fisik, tapi juga mengamati cara kerja karyawan di dalam kantor itu. Setiap break, dia duduk diam-diam di pojok, mendengarkan obrolan soal bisnis, soal klien, soal laporan. Karena rasa ingin tahunya, Pak Dwi mulai belajar sendiri. Dia pinjam buku bekas, catat istilah bisnis yang dia dengar, bahkan tanya diam-diam ke staf yang baik. Suatu hari, saat staf marketing butuh bantuan mendesak, Pak Dwi menawarkan diri. Awalnya diragukan, tapi ternyata dia cepat tanggap. Sejak saat itu, dia mulai dipercaya bantu hal-hal kecil di luar tugasnya. Dan disitulah titik baliknya dimulai. Dari bantu fotokopi, dia diajak bantu presentasi. Dari bantu presentasi, dia mulai diajari data. Semua kesempatan kecil itu dia manfaatkan untuk belajar dan tumbuh. Beberapa tahun kemudian, ketika kantor tempat dia kerja mengalami krisis, banyak karyawan kabur. Tapi Pak Dwi justru bertahan, bahkan menawarkan solusi efisien dari hasil pengamatannya selama ini. Pemilik kantor pun terkejut. Ia diberi tanggung jawab lebih. Dan sejak saat itu, kepercayaan pun tumbuh. Setelah hampir 10 tahun kerja, Pak Dwi memutuskan berhenti bukan karena menyerah, tapi karena ingin membuka usaha sendiri. Dengan tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, dia membuka jasa kebersihan profesional. Bedanya, dia bangun dengan sistem yang lebih modern, lebih terstruktur, dan berorientasi pelayanan. Dulu dia pekerja. Sekarang dia tahu persis apa yang dibutuhkan klien dan juga pekerjanya. Usahanya berkembang pesat. Dia mempekerjakan puluhan orang, termasuk mereka yang dulu bernasib seperti dia. Kini, dia dikenal sebagai CEO yang rendah hati, sering turun langsung, bahkan masih suka bersih-bersih kalau perlu. Buat dia, bukan soal titel, tapi tentang seberapa besar hatimu dalam bekerja. Pak Dwi pernah bilang, orang besar bukan yang duduk di kursi paling tinggi, tapi yang paling dulu datang saat semuanya porak-poranda. Kisahnya membuktikan, jangan pernah malu mulai dari bawah. Karena semua orang hebat, dulu juga pernah jadi biasa.